Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Hobi Main Burung, dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Ya, lagi-lagi di sini gua akan memberikan segmen atau bisa juga dikasih judul tentang belajar dari sang juara. Ya, jadi di segmen-segmen ini dan video-video sebelumnya gue menceritakan tentang sejarah burung murai batu, bagaimana perjuangan mereka, dan juga bagaimana settingan mereka. Nah, cocok tuh buat teman-teman yang lagi nyari-nyari settingan atau mau merubah settingan dari para juara yang pastinya tidak diragukan lagi prestasinya. Nah, di sini gue akan membahas tentang burung murai batu yang unik. Dia itu settingannya yang pertama tidak pakai umbaran, dan selain itu dia juga berani untuk mengubah settingan. Ya, jadi siapa nih di sini yang takut untuk mengubah settingan? Nah, apakah yang nonton video ini termasuk orang yang takut untuk mengubah settingan? Nah, kenapa kita nggak belajar dari burung-burung murai batu yang berani mengubah settingan dan berhasil menjadi juara dan lebih jos lagi burungnya? Seperti siapa? Seperti burung murai batu rampes. Ya, dia itu melakukan perubahan settingan dari pemilik sebelumnya, dan sekarang burungnya itu makin jos dan makin jaya. Dan untuk video kali ini gue juga bakal ngebahas tentang Singo Edan. Kenapa Singo Edan? Karena dia juga termasuk yang mengubah settingan, dan perubahannya itu ternyata membawa kebaikan gitu, membuat burung ini lebih maksimal. Nah, meskipun rawatan yang konsisten adalah kunci sukses untuk memiliki murai batu yang stabil, tapi kalau kuncinya salah, ya nggak akan kebuka pintunya. Jadi takutnya kita konsisten dengan apa yang salah gitu, ngerti kan ya? Jadi kita konsisten dengan kesalahan, atau yang harusnya bisa lebih bagus, bisa lebih baik, tapi kita konsisten di situ. Ya, burungnya takarannya segitu, misal 80, kita konsisten 80, ya burungnya stuck di 80 itu. Kenapa kita nggak ubah sedikit? Siapa tahu kalau cocok, ya kalau cocok sih bisa membuat yang tadinya 80 itu menjadi 100 gitu powernya gitu, diibaratkan ini ya. Jadi ibarat power lagi 80, kita maksimalkan lagi, dirubah settingannya jadi 100 gitu powernya. Kenapa enggak gitu? Nah, daripada ngomong panjang lebar, ayo kita belajar dari Singo Edan. Tonton terus video ini dan cek bisa. Ya, buat yang belum tahu siapa itu Singo Edan, jadi Singo Edan ini adalah burung murai batu yang telah memenangkan mobil di SMM sebanyak 2 kali. Untuk saat video ini dibuat atau yang saat ini gua nggak tahu kalau emang udah nambah atau akan bertambah di kemudian hari, yaitu di luar dari jangkauan ya. Dan mobilnya ini yang dimenangkan juga bukan mobil kecil, yaitu mobil Rocky. Ya, taulah, bukan Rocky Gerung ya. Mobil Rocky itu mewahnya gimana, dan itu mobil gede gitu, bukan mobil kecil. Dan Singo Edan itu juga pernah juara 4 kali dalam satu event. Nah, kebanyakan burung murai batu itu paling dalam satu event main 1 kali, 2 kali, maksimal 3 kali. Tapi Singo Edan ini main 4 kali, 4 season, dan 4-4-nya juara 1. Edan emang Singo Edan ini. Nah, makanya ini nih yang bikin gue penasaran. Kok bisa gitu? Apa sih yang dirubah? Apa sih settingannya gitu kan? Nah, tapi sebelum ke settingan, tahan dulu, oke guys? Kita pelajari dulu sejarahnya bagaimana dan mengapa settingan itu dirubah. Oke, jadi pelan-pelan aja, yang penting tonton terus videonya dengan santai. Jadi Singo Edan dimiliki oleh Mas Yus, dan Mas Yus itu
Dan di sini gue akan menceritakan bagaimana Masius ini mendapatkan burung murai batu Singoedan. Ya, jadi Masius itu bukan orang sembarangan, bukan orang baru di dunia perburungan, di dunia murai batu. Bahkan Masius ini sudah memiliki 24 burung murai batu sebelumnya. Tapi menurut Masius pribadi, tidak ada yang bisa mengalahkan Singoedan. Tidak ada yang memiliki keedanan melebihi Singoedan. Dan makanya Masius itu berani kalau mau main di event-event besar, mau main di SMM, dia itu berani untuk menurunkan Singoedan ini. Karena dia yakin dengan si Singoedan memang edan. Namun Masius ini mendapatkan Singoedan bukan dengan cara yang langsung gitu atau dengan cara yang cepat, tapi ada prosesnya. Ya, Masius ini mengaku kalau dia itu dulunya suka beli burung itu cuma lewat video aja. Dia itu suka beli burung cuma lewat cerita-ceritanya aja, tapi dia itu jarang turun langsung ke lapangan dan memantau burungnya. Nah, itulah yang membedakan Singoedan dibanding burung-burung yang telah dia beli sebelumnya. Jadi, Singoedan itu dilihat langsung oleh Masius. Nah, ceritanya pada tahun 2021, awalnya dia itu cuma mendengar cerita-ceritanya aja tentang Singoedan. Dia itu cuma ngelihat video-videonya aja dari Singoedan ini. Nah, pada saat itu pemilik Singoedan ini sebenarnya janjian sama orang lain gitu. Jadi dia tuh nggak janjian sama Masius. Nah, si pemilik burung Singoedan ini janjian sama orang lain di lapangan atau di event lomba gitu. Nah, ketika bertemu di situ Masius lah melihat dengan tidak sengaja gitu. Pas season murai batu naik, dia nonton kan, dan ternyata wah, itu burung Singoedan bagus juga gitu. Dia tertarik tuh pengen memilikinya, dan dia juga bertekad gimana pun caranya gua harus punya si Singoedan ini gitu. Gua harus beli si Singoedan ini. Pada saat itu namanya itu bukan Singoedan, melainkan namanya itu Bades atau Badai. Nah, karena Masius ini orang Malang, maka dia namakanlah itu namanya Singoedan. Karena Malang itu, ya, Singoedan itu memang sangat identik dengan Malang. Dan disinilah Masius mulai melakukan perubahan perawatan dan settingan dari Singoedan tersebut dari pemilik yang sebelumnya. Nah, untuk menjaga performa si Singoedan, Masius melakukan beberapa perubahan dalam merawat dan settingan dari Singoedan ini. Caranya adalah yang pertama, membiarkan Singoedan ini satu burung dalam satu rumah gitu. Jadi dia nggak mau kalau Singoedan ini tercampur dengan burung murai batu lainnya di sekitar rumah tersebut. Dia juga mengubah jadwal mandi burung. Dulunya murai batu ini dimandikan setiap hari. Ya, Singoedan ini dimandikan setiap hari. Tapi sekarang Masius ini memandikannya 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 hari 1 kali gitu. Jadi porsinya itu dikurangi. Nah, jemur yang biasanya itu 2 jam, Masius ini mengubah jemurannya menjadi 3 jam. Kenapa 3 jam? Ya, seperti yang tadi awal disebutkan, kalau burung Singoedan ini nggak pakai umbaran, jadi dia itu kencang di jemuran gitu untuk meningkatkan stamina dan juga fighternya. Nah, tapi khusus hari Senin atau H+1, kalau misalnya dia main hari Minggu, si Singoedan ini dijemurnya cuma 1 kali, cuma 1 jam aja. Jadi nggak terlalu lama dikarenakan takut kecapean gitu Singoedan. Selain itu, Singoedan ini juga kalau habis gantangan dikasihnya itu bukan air biasa, dia dikasih air larutan. Nah, hal unik lainnya adalah Masius juga mengubah dari settingan kandang. Nah, ini jarang banget nih sebenarnya dilakukan ya. Karena Masius ini melakukan settingan kandang coklat di hari Senin, Selasa dan juga Rabu gitu.
Jadi kan kebanyakan kalau kita itu menaruh burung murai di kandang coklat kalau lagi mabung aja. Nah kalau Masius ini emang jadi settingan sama dia. Senin, Selasa, Rabu dia itu pakai kandang coklat, dan untuk hari Kamisnya dia baru tuh dimasukin kandang bulat atau kandang yang dia pakai untuk di event lomba. Selain settingan-settingan yang udah dijelasin, ada juga hal unik atau settingan unik yang diterapkan oleh Masius pada saat burung murai batu ini mabung. Nah, seperti settingan hariannya, Masius juga menggunakan sangkar kotak untuk murai batu singoedan ini ketika dia mabung. Dan dia juga bilang, kita itu harus mengenali burung ketika ingin mabung. Nah, kebetulan Masius ini sudah kurang lebih 3 tahun memegang burung singoedan ini. Jadi dia juga udah tahu dan ngerti kapan waktunya dia itu mau mabung ya. Ya biasanya kan kita mencatat ya kapan waktunya mabung. Dan Masius ini tidak memaksakan ketika burung itu performanya turun. Burung itu misal volumenya biasanya kita kasih nilai 100 nih jadi 70 gitu. Gayanya itu menurun, performanya intinya menurun. Nah Masius itu udah tahu, wah kalau udah turun gini biasanya mau mabung, dan dilihat tanggalnya ya beda berapa lah sama yang dulu dia mabung. Nah saat itu juga dia mabungkan lah, karena dia itu nggak mau memaksakan burung yang lagi mau mabung tapi dipaksakan untuk fight terus di atas gantangan. Nah waktu mabung singoedan ini nggak dikasih jangkrik, dia itu cuma dikasih fur sama kroto aja. Nah di awal-awal mabungnya ini dilihat dulu nih, dia rontoknya maksimal nggak, dia rontoknya bagus nggak. Kalau rontoknya masih kurang bagus atau kurang maksimal, dia jor ulat Hongkong selama 3 hari. Tapi ulat Hongkongnya itu cuma 5 aja ya, dalam sehari itu dikasih 5 ulat Hongkong, 5 ulat Hongkong. Ya tergantung kondisi, tapi maksimal itu dikasih 3 hari berturut-turut ulat Hongkong itu. Dan dia juga memberikan krotonya itu 4 sendok pada saat burung lagi merontokkan bulu gitu. Nah pada saat burung masih merontokkan bulu dan menumbuhkan bulu, dia itu settingan krotonya 4 sendok ya. Dan kalau kira-kira udah mentok, tetap dikasih kroto tapi cuma 2 sendok aja. Untuk settingan mandi, jemur itu dihentikan ketika lagi mabung, dan ini memang umumnya seperti itu ya. Jadi kalau lagi mabung itu ya bener-bener waktunya burung untuk beristirahat. Dan demikianlah pembahasan dari singoedan ini, mulai dari sejarahnya, settingannya, dan kenapa alasannya burung itu dirubah, itu sudah dijelaskan semua. Semoga teman-teman ini yang menyaksikan dapat mendapatkan manfaat dari video ini, dan juga teman-teman itu tidak sungkan untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share kepada teman kicau mania yang lain. Oke? Jadi terima kasih sekali lagi, semoga menikmati apa yang saya sajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik. Thanks.